Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat kan untuk menuntut ilmu. Pada video kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian atmosfer, sifat fisik atmosfer, dan manfaat dari atmosfer. Tahukah kalian bahwasanya lapisan atmosfer memiliki beberapa lapisan? Sesuai yang tertera dalam Al-Quran, yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Dan kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap, maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Quran Surat Fussilat ayat 11-12. Dengan demikian, kata langit yang kerap kali muncul di banyak ayat dalam Al-Quran digunakan untuk mengacu pada langit, bumi, dan juga keseluruhan alam semesta. Nah, dengan makna kata seperti ini, terlihat bahwasanya langit bumi atau atmosfer terdiri dari 7 lapisan. Untuk lapisannya tersendiri, kita akan membahasnya pada video ini berdasarkan dengan karakteristik masing-masing dari setiap lapisan tersebut. Kita langsung saja membahas mengenai lapisan atmosfer. Secara vertikal, lapisan atmosfer dibagi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan lapisan terluar adalah eksosfer. Mari kita akan simak berdasarkan perbedaan lapisan-lapisan tersebut. Ini adalah ilustrasi perbandingan ketinggian masing-masing lapisan atmosfer. Yang pertama, troposfer dimulai dari ketinggian 0 sampai dengan 12 km. Dan tahukah kalian bahwasanya ketebalan lapisan troposfer di bumi ini berbeda-beda loh. Contohnya, pada daerah kutub, lapisan troposfer atau ketebalannya jauh lebih tipis dibandingkan dengan daerah di khatulistiwa atau ekuator. Yang kedua ada stratosfer dengan ketinggian 12 sampai dengan 50 km. Pada lapisan ketiga ada mesosfer dengan ketinggian 50 sampai dengan 80 km. Termosfer pada ketinggian 80 sampai dengan 700 km, sedangkan eksosfer atau lapisan paling luar dengan ketinggian lebih dari 700 sampai dengan 190.000 km. Selain perbedaan dari ketinggiannya, lapisan atmosfer juga memiliki perbedaan khususnya dari temperatur udaranya. Dapat dilihat pada gambar di sini bahwasanya untuk troposfer semakin tinggi maka temperaturnya semakin rendah. Akan tetapi pada lapisan stratosfer semakin tinggi maka suhunya atau temperaturnya semakin tinggi. Akan tetapi untuk lapisan mesosfer semakin tinggi maka lapisannya semakin menurun secara drastis. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa lapisan mesosfer adalah lapisan di mana terbakarnya meteor-meteor yang masuk ke dalam bumi. Lalu apa sih yang menyebabkan perbedaan temperatur tersebut? Nah, salah satunya adalah albedo. Albedo merupakan perbandingan antara sinar matahari yang datang dan yang dipantulkan kembali ke angkasa oleh planet dengan pengurangan panjang gelombang dari sinar matahari yang datang. Selain albedo, perbedaan temperatur juga dipengaruhi oleh ketebalan atmosfer. Nah, untuk ketebalan atmosfer yang berbeda ini disebabkan oleh adanya gaya sentrifugal akibat rotasi bumi. Selain kelima lapisan atmosfer ini, juga terdapat yang namanya lapisan perantara. Nah, dalam ilustrasi ini sangat mudah untuk menghafalnya ya. Cukup menambahkan kata paus dari setiap kata dan mengambil kata sebelumnya. Contoh, lapisan perantara antara troposfer dengan stratosfer adalah tropopaus. Lalu untuk lapisan perantara stratosfer dengan mesosfer adalah stratopaus. Mesosfer dengan termosfer adalah mesopaus, dan termosfer dengan eksosfer di sini harusnya ada termopaus. Secara garis besar lapisan atmosfer dibagi menjadi 2. Ada homosfer dan heterosfer. Nah, semua karakteristik lapisan yang ada di atmosfer ini akan kita bahas satu persatu pada video ini.
Yang pertama, kita akan membahas lapisan troposfer. Ada beberapa karakteristik pada lapisan troposfer. Yang pertama, lapisan troposfer adalah lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Kemudian yang kedua, tempat terjadinya fenomena iklim seperti angin, hujan, petir, dan pelangi. Kemudian ketebalan pada lapisan ini di daerah ekuator sekitar 18 km di atas permukaan laut, sedangkan di wilayah kutub hanya 8 km di atas permukaan laut. Kemudian sebagian besar atau 80%-nya massa atmosfer berada di troposfer. Terjadi penurunan suhu 0,6 derajat Celcius setiap naik atau setiap kenaikan tempat setinggi 100 meter. Kemudian suhu udara pada lapisan teratas troposfer mencapai minus 60 derajat Celcius, sedangkan pada permukaan laut di daerah tropis sekitar 27 derajat Celcius. Dan terdapat lapisan tropopause, yaitu lapisan di antara lapisan troposfer dan stratosfer. Selain itu, apabila dilihat dari parameter suhunya, troposfer memiliki ciri khas yang dikenal dengan istilah gradien termometrik. Nah, gradien termometrik adalah penurunan suhu udara seiring dengan peningkatan ketinggian dari muka bumi. Lapisan yang kedua adalah lapisan stratosfer. Pada lapisan ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, terdapat lapisan ozon pada ketinggian 35 km di atas permukaan laut yang sangat bermanfaat. Kemudian, terdapat lapisan isotermal pada ketinggian 18 sampai dengan 22 km di atas permukaan laut yang memiliki suhu sekitar 60 derajat Celcius. Kemudian melindungi bumi dari pancaran ultraviolet. Kemudian terdapat lapisan inversi pada ketinggian 20 sampai dengan 60 km di atas permukaan laut. Pada lapisan ini juga terdapat lapisan tropopause, yaitu lapisan antara stratosfer dan mesosfer. Kemudian pada lapisan ini juga di mana pesawat jet terbang atau melintas. Lapisan yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Karakteristik yang pertama pada lapisan mesosfer adalah melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Kemudian suhu bagian atas lapisan ini semakin rendah. Kemudian tempat terjadinya pembakaran benda luar angkasa. Kemudian terdapat lapisan mesopause, yaitu lapisan antara mesosfer dan termosfer. Dan yang terakhir adalah pada ketinggian 80 km di atas permukaan laut, suhu mencapai minus 90 derajat Celcius atau lapisan paling dingin. Nah, karena lapisan yang paling dingin itulah yang berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda angkasa luar yang hendak menabrak bumi, seperti meteor atau komet. Nah, udara pada lapisan ini mengakibatkan pergesekan pada objek yang datang dari luar angkasa dan menghasilkan suhu yang sangat tinggi. Jadi, benda-benda tersebut akan terbakar pada lapisan ini. Lalu, apa sih yang menyebabkan bahwasannya lapisan ini disebut sebagai lapisan yang paling dingin? Hal itu karena semakin ke atas, suhu udara pada lapisan ini semakin rendah. Nah, setiap kenaikan 1000 meter, suhu akan turun sekitar 2,5 derajat Celcius sampai dengan minus 3 derajat Celcius. Lapisan yang keempat adalah lapisan termosfer dan ionosfer. Apa sih bedanya? Kita akan bahas lapisan termosfer terlebih dahulu. Lapisan ini memiliki ketinggian 80 sampai dengan 100 km di atas permukaan laut. Temperatur pada lapisan ini mencapai minus 40 derajat Celcius hingga minus 5 derajat Celcius. Dan di lapisan ini, sebagian molekul dan atom udara mengalami ionisasi. Kemudian yang kedua adalah lapisan ionosfer.
Di dalam lapisan ini, seluruh atom udara mengalami ionisasi. Kemudian, memiliki temperatur antara 0 derajat sampai dengan lebih dari 70 derajat Celcius. Kemudian, suhu bagian atas lapisan ini semakin rendah. Lapisan ini terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan E atau lapisan Kennedy Heaviside dengan ketinggian 100 sampai dengan 200 km. Kemudian ada lapisan F atau lapisan Appleton dengan ketinggian 200 sampai dengan 400 km. Yang terakhir adalah lapisan atom dengan ketinggian 400 sampai dengan 800 km. Lapisan yang kelima adalah lapisan exosfer. Lapisan ini disebut juga dengan ruang antar planet dan geostasioner. Kemudian, satelit juga diluncurkan pada lapisan ini. Nah, lapisan ini adalah lapisan yang paling panas dan di mana terjadinya gerakan atom secara tidak beraturan. Kemudian yang keenam kita akan membahas mengenai homosfer dan heterosfer. Apa sih bedanya kedua lapisan ini? Yang pertama, lapisan homosfer adalah lapisan yang tersusun atas lapisan-lapisan sejenis atau homogen dengan ketinggian 80 km. Di mana untuk lapisan ini terdiri atas lapisan troposfer, stratosfer, dan mesosfer. Sedangkan lapisan heterosfer adalah lapisan di atas homosfer yang tersusun atas komposisi yang berubah-ubah atau heterogen. Hal tersebut karena perbedaan radiasi pada siang dan malam hari. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai karakteristik lapisan atmosfer. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.